Semoga video klip kali ini lancar, semoga tidak ada kendala, semoga bisa menjadi yang terbaik buat sampai dengan ini semua. Berdoa salam kesehatan. Semoga silakan. Sebenarnya untuk implementasi sendiri, konsep yang kami ambil adalah psikopasi, yang dimana diawali dari pembulian ke arah pembantaian. Jadi sebenarnya begini ceritanya adalah ada sosok protagonis, satu orang yang dia dibully di kelasnya. Sebenarnya untuk masalah psikopat sendiri belum kelihatan di sini. Jadi dia dibully secara intens oleh teman kelasnya, bahkan oleh dosennya, yang dimana akhirnya dia menyebabkan sifat aslinya, yaitu psikopasinya, muncul ke permukaan dengan membantai semuanya yang ada di kelas. Untuk live bandnya sendiri, kita mengambil konsep lebih ke environment yang dimana lebih dingin, yang diwakilkan dengan warna dan suasana. Di sana kita menyediakan satu objek di tengah, yang dimana objek itu adalah pencahayaan, dan untuk susunan live bandnya sendiri adalah memutari lampu tersebut sehingga mendapatkan esensi yang lebih dingin, yang lebih cold, dan lebih berwarna biru lah. Dari satu. Tahan dulu, mas. Kurang gini mas. Sudah. Oke, siap ya. 3, 2, 1, action. Kalau pendapatku tentang talent dan tim produksi kali ini, saya jujur banget suka. Ya puas lah, merasa puas karena di sini secara kinerja mereka gerak cepat, secara efisiensi waktu juga mereka benar-benar menata ulang yang dimana memang awalnya itu semerawut, tapi ketika eksekusi mereka tahu, oh bagian ini harus di sini, bagian ini harus di sana. Jadi sehingga untuk jalannya video klip ini, proses produksi terutama, alhamdulillah lancar karena ada tim produksi yang memang kompeten di situ. Untuk masalah talent, kita juga saya nggak nyangka juga masalah talent ini, mereka dari sisi suportif ya iya, terus kooperatif ya iya, terus dari sisi sisi improvisasi ketika on scene atau on frame itu mereka benar-benar ngimprove secara maksimal tanpa ada acuan yang harus tahu aba-aba yang harus kita berikan secara intens, tapi mereka sudah mengerti dengan skrip yang memang kita berikan waktu itu. Alhamdulillah dari sisi tim produksi, dari talent, dari manapun, alhamdulillah ketika proses penggarapan video klip ini lancar. Itu yang bikin saya pribadi puas. Saya Angga Saputra Badi sebagai director musik video Sarbet Maliknya. Untuk hari pertama kita tuh take di Matos, itu di basement. Kebetulan take-nya tuh malam tadi, kita di sana ya prepare ada yang prepare alat, ada yang prepare lighting. Itu pun juga masih belum maksimal karena kalau kita prepare lighting benar-benar gelap gitunya. Sedangkan
jam 11, jam 10 itu masih lampu basement masih terang, jadi kita masih prepare seadanya lah teman-teman. Oke, untuk day 2 kita syuting di salah satu universitas di Malang. Dan itu belum apa-apa, belum produksi, itu udah ada kendala. Harusnya jam 11 kita udah prepare, udah itu ternyata kita harus mundur jam 4 sore kita baru bisa take gitu. Disedot. Tahan. 10 menit. Pelan-pelan. Iya, Man. Pangan ya, belum ini. Tertelan. Scene pertama kita scene-nya di toilet. Di toilet pun juga ada kendala, ternyata toiletnya itu kita nggak di toiletnya, di wastafelnya. Nah, di wastafelnya itu pendek ya. Jadi jangkauan wajah dari si Ulfi itu nggak kena semua, kena GoPro. Dan sedangkan GoPro-nya itu juga sedikit rusak, jadi saat dikasih air GoPro-nya itu nggak muncul previewnya di HP. Saat nggak ada di air dia bisa muncul di HP. Untuk scene kedua itu di Mading dan semua berjalan lancar, si Ivonnya, si Ulfi itu kita juga nggak banyak take di situ, dan didukung sama suasana sore oleh Mas Angga Oi, itu lightingnya keren banget sih. Jadi itu kita take-nya malam ya itu ya, tapi kelihatannya kayak sore hari, itu keren banget sih itu mungkin aku thank you banget buat Mas Angga yang udah ngatur lightingnya sedemikian rupa itu. Untuk scene ketiga itu dimana dosen sama si Ulfi itu di dalam satu ruangan dan menceritakan si dosen ini mau melakukan pembulian secara seksual. Untuk scene ini menurutku simple daripada scene yang GoPro sama scene yang Tolus sama si Minding, karena scene ini cukup mungkin kesulitannya karena kita nggak dapet ruangan yang khusus dosen, jadi kita mengeset ulang ruangan dosen itu, ruangan yang kelas menjadi ruangan dosen. Itu pun properti yang digunakan juga properti seadanya dan kita nggak ada persiapan untuk properti dosen. Ya, Mas. Ya, Mas. Ya, Mas. Untuk scene terakhir ini kita scene pembantaian, itu kita sangat-sangat disupport dan kita didukung banget oleh Mbak Alfi sebagai make up artisnya. Itu dia membuat lukanya Iko, lukanya Putri sama lukanya Raka itu bener-bener real banget tuh, luka-lukanya bener-bener kayak bukan make up gitu ya. Itu Mbak Alfi keren banget sih. Karena ini scene pembunuhan dan scene melukai, kita harus benar-benar membuat movement kameranya itu harus benar-benar nggak kelihatan kalau itu bohongan. Jadi kita harus benar-benar mencoba bagaimana di kamera itu seperti real. Dan alhamdulillah setelah kita take pembantaian itu dan hasilnya benar-benar keren sih. Roll scene 20 take 5. Gimana Mas? 3, 2, 1, action. Nanti agak terus. Ya terus.
Untuk pembuatan video klip ini kita memakai Sony A7 Mark III lensa Samyang per Canon 24 mm, terus lensa Sony 2470 sama 1635. Kita pakai stabilizer Zhiyun standar sih, terus ditambah monitor. Kita pakai rig kecil biar lebih fleksibel aja sih. Kalau pakai rig besar kan terlalu ribet, menurutku terlalu ribet. Ini terlalu terlalu mepet menurutku. Jadi anak-anak itu minta deadline satu minggu buat editing sampai selesai, dengan briefing 2 minggu. Itu ketemuan itu cuma 2 kali. Ya bayangin lah bagaimana talentnya belajar dalam 2 kali pertemuan. Akhirnya kan kita memakan banyak waktu di jam produksinya. Untungnya itu tim kita bergerak sangat cepat. Tepuk tangan. Yuk, bisa yuk. Bahkan saya Angga dari lighting, divisi lighting sama art. Kalau kesulitan sih sebenarnya cuma dari jam operasional, karena harus ngikutin operasionalnya dari mall sendiri, dan itu memang harus mahal, dan mintanya dari, kalau lihat dari briefnya memang harus gelap semua ya. Jadi dan lampu dari mall itu baru jam 11 malam kayaknya baru bisa mati total. Tapi jadinya dengan mati total akhirnya lebih mudah untuk ngeset maunya permintaan, karena sesuai dengan brief ya. Jadi kalau kesulitan sih sementara nggak ada sama sekali sih, cuman mungkin angin ya, karena kan kita pakai ada asap juga. Kalau kemarin sih ya ada kesulitan sih di pas bagian untuk pembantaian itu. Jadi lokasinya kan kita juga baru nyampe tuh, maksudnya baru tahu lokasinya. Terus kemudian dari warnanya putih, karena warna putih itu pendar ke semuanya, nggak bisa gelap banget. Cuman diatasi bisa pakai satu lampu, dan sebenarnya bisa lampu dari atas, cuman karena tidak memungkinkan dari atas ya, jadi kita pakai samping, tapi masih nge-cutter untuk bagian tengah yang adegan eksekusinya. Terus di layer lagi ditambahin neon, itu yang flicker, jadi untuk nambahin kesan di belakangnya bahwa ada orang, jadi nggak terlalu gelap. Harusnya sih kemarin ruangannya itu nggak putih, harusnya pemikirannya, cuman ya mau nggak mau harus pakai itu sih. Harusnya bukan kendala sih, cuman kita harus punya plan A, plan B, C, biar kerja timnya juga enak. Saya dari divisi scoring dan bule. Namanya Aan, Instagramnya Aan Slam. Break your kid. These chains will
Kalau penambahan pasti ada penambahan ya di bagian sebelum intro di musiknya. Jadi intro di musik videonya ada, terus di bagian terakhir juga ada, ntar ada di kredit juga. Terutama yang paling banyak scoring di awal sih, di bagian awal sebelum musik mulai. Kesulitannya di scoring, jadi ntar ini audio yang di musik video ini beda dengan yang audio yang ada di digital platform. Soalnya di bagian terakhir kita ada looping audio dikit dan harus diberi sedikit sentilan sound effect. Pesan untuk audiens yang bakal nonton, yang sudah nonton ketika ada di kanal digital, semoga kalian puas dengan hasil yang kami sajikan buat kalian semua. Dan jangan lupa lah kasih komentar, entah itu negatif atau positif. Yang penting semua komentar kalian kami terima dan semoga itu menjadi acuan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Sure.